Di awal film, kita akan diperkenalkan pada seorang janda cantik bernama Levi yang sedang mengurusi usaha kerajinan tanah liat miliknya. Levi memiliki seorang anak perempuan bernama Abigail yang masih duduk di bangku SMA. Hari itu seperti biasa, sepulang dari sekolah, Abigail dijemput oleh Gabo yang merupakan sopir bentor sekaligus teman sebayanya. Saat makan siang bersama, Levi dan Abigail tiba-tiba ngobrol tentang masalah percintaan. Levi menasihati anaknya agar mengutamakan pendidikannya dulu. Abigail pun menampik kalau dirinya sudah punya pacar dan hubungannya dengan Gabo dianggapnya sebagai abang-abangan saja. Di sini terlihat kalau Levi masih trauma menjalin hubungan asmara setelah bercerai dengan ayahnya Abigail. Karena statusnya yang belum pernah berpacaran, Abigail sering dianggap cupu oleh teman-teman sekolahnya. Saat gadis itu sedang duduk sendirian di halte sambil makan es krim, tiba-tiba ada seorang pria dewasa yang menyodorkan sapu tangan kepadanya. Dengan lembut, pria itu menyuruh Abigail untuk menyeka noda es krim di mulutnya dengan menggunakan sapu tangan itu. Tanpa memperkenalkan namanya, pria itu lalu pergi seiring kedatangan Gabo yang ingin menjemput Abigail. Ternyata peristiwa tadi meninggalkan kesan spesial untuk Abigail yang pada akhirnya menggunakan sapu tangan tadi sebagai objek imajinasi nakalnya. Sayangnya pada keesokan harinya, sang pria pemilik sapu tangan tadi tidak muncul sehingga Abigail gagal melihat sosoknya yang rupawan. Hingga akhirnya Gabo pun datang dan mengantar Abigail pulang ke rumah seperti biasa. Setelah berganti pakaian dan makan siang, Abigail minta izin kepada ibunya untuk bermain sepeda. Levi pun bilang ada sesuatu yang ingin ia sampaikan setelah anaknya itu pulang dari bermain. Di perjalanan, Abigail tiba-tiba terjatuh dari sepedanya. Kebetulan pria pemilik sapu tangan kemarin lewat di tempat itu dan menolong Abigail. Abigail pun makin terpesona pada pria itu yang di tiap ucapannya mengutip ayat dari kitab suci. Akhirnya pria itu pamit setelah menolak sapu tangannya dikembalikan oleh Abigail. Setelah itu Abigail bertemu dengan Gabo di tempat biasanya mereka nongkrong. Di sana Gabo mengutarakan perasaan cintanya kepada Abigail. Namun Abigail menolaknya dengan alasan sudah menganggap Gabo seperti abangnya sendiri. Sepulangnya ke rumah, Abigail dikagetkan dengan keberadaan pria pemilik sapu tangan di sana. Ternyata pria bernama Jerick itu adalah pacar baru Levi alias ibunya Abigail sendiri. Oleh Levi, Jerick diperkenalkan sebagai seorang pendakwah yang akan tinggal bersama mereka. Abigail yang kesal kini hanya bisa menguping kemesraan ibunya dan Jerick di kamar sebelah, serta mengamati Jerick yang sedang mandi dari celah pintu kamar mandi yang sedikit terbuka. Gabo yang tahu kalau Abigail naksir pada Jerick yang lebih tua, ia sontak menertawakan gadis itu. Apalagi setelah Abigail membeberkan kalau Jerick ternyata adalah pacar ibunya sendiri. Tentu saja tingkah Gabo tersebut karena dilandasi rasa cemburu. Berhubung ada seorang teman Abigail yang naksir kepadanya, Gabo pun memanfaatkan gadis itu untuk menyalurkan hasratnya. Pekerjaan Jerick sebagai pendakwah membuat Levi sangat percaya pada pria itu. Suatu hari saat dirinya ada keperluan di luar kota, Levi lantas menitipkan Abigail kepada Jerick. Supaya Abigail merasa nyaman berada di dekatnya, Jerick pun memposisikan dirinya sebagai seorang ayah. Ia bahkan menyuapi gadis itu selayaknya anak sendiri. Bagaikan dihipnotis, Abigail yang sudah terlena akhirnya bersedia diajak bermesraan. Disinilah untuk pertama kalinya Abigail kehilangan kehormatannya.
Nah, ketika mereka sedang bermesraan, Gabo tiba-tiba datang dan melihat adegan tersebut. Sayangnya Gabo sudah keburu kabur saat Abigail berusaha menjelaskan kepadanya. Jerick pun menenangkan Abigail dengan berkata kalau ibunya tidak akan terluka selama mereka merahasiakan hal tersebut. Akhirnya mereka melanjutkan perbuatan tidak senonoh itu keesokan paginya sampai Levi pulang dari luar kota. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Levi bahkan menyiapkan sarapan untuk kedua orang itu. Siang harinya, Abigail menemui Gabo di tempat biasanya. Akhirnya mereka pun bermesraan agar Gabo tetap merahasiakan apa yang dilihatnya kemarin malam. Suatu hari sepulang dari sekolah, Abigail cemburu melihat kemesraan ibunya dan Jerick. Jerick yang mengetahui hal itu lantas diam-diam kembali merayu Abigail. Akhirnya mereka pun bermesraan setiap kali Levi lengah. Suatu hari saat menikmati sarapan bersama, Jerick mengutarakan niatnya untuk berdakwah di kota lain selama beberapa hari. Abigail yang dari tadi nampak kurang sehat, tiba-tiba jatuh pingsan. Setelah siuman, Abigail pun mengaku dirinya tengah berbadan dua dan hal itu langsung disambut amukan oleh ibunya. Levi kecewa kenapa Abigail bisa hamil duluan seperti dirinya dulu. Karena dirinya sangat mencintai Abigail, Gabo pun bersedia bertanggung jawab atas kehamilan itu. Dengan penuh amarah sekaligus terpaksa, Levi menyuruh Gabo menikahi anaknya setelah mereka berumur 18 tahun. Dan mulai saat itu, Gabo diharuskan tinggal di sana untuk menemani Abigail. Sementara Jerick yang merupakan ayah sebenarnya dari anak yang dikandung Abigail terus saja berakting seolah-olah dirinya orang suci dan tidak tahu apa-apa. Ternyata sewaktu kecil, Jerick yang yatim piatu pernah dinodai oleh seorang oknum di panti asuhan. Sementara itu keberadaan Gabo membuat Jerick jadi tidak tenang dan terbakar api cemburu. Akhirnya ketika ada kesempatan ngobrol berdua dengan Abigail, pria itu mengajaknya untuk kabur bersama-sama. Di waktu yang berbeda, saat Gabo sedang bekerja, ia menyaksikan seorang wanita tua menghadang laju sepeda motor Jerick. Karena gagal menghentikannya, wanita itu pun meminta tumpangan kepada Gabo. Oleh Gabo, wanita tua itu dipertemukan dengan Levi yang sedang berbelanja di pasar. Akhirnya terungkaplah kelakuan minus dari Jerick yang hobi menodai gadis-gadis di tiap daerah yang disinggahinya. Di saat yang tepat seperti itulah, Gabo juga membeberkan rahasianya pada Levi. Sementara itu di rumah, Jerick memaksa Abigail untuk ikut kabur bersamanya. Di sini Abigail menolaknya mentah-mentah karena tidak ingin mengecewakan ibunya lagi. Tak seberapa lama, datanglah Levi dan Gabo yang langsung menyerang Jerick. Sialnya Abigail harus meregang nyawa ketika melindungi ibunya dari serangan Jerick. Abigail pun akhirnya meninggal dunia di pangkuan sang ibu, sementara Jerick berhasil kabur entah kemana. Scene kemudian melompat ke beberapa waktu ke depan di mana Gabo terlihat sedang duduk sendirian di tempat biasanya ia nongkrong bersama Abigail. Penampilannya sekarang lebih rapi dengan memakai seragam sekolah. Tak seberapa lama datanglah Levi yang berpesan agar Gabo melanjutkan pendidikannya dan jangan lelah untuk mencintai. Film ini pun ditutup ketika keduanya saling memberikan pelukan hangat.